Gugus Depan Tangguh 0409104092 Pangkalan SMK Islam 1 Durenan. Gugus Depan Tangguh ini merupakan pengembangan dari Kampung Tangguh Semeru yang bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan percepatan penanganan COVID-19. Dengan protokol kesehatan, pramuka tetap bisa berkarya dan produktif tanpa mengesampingkan dan juga penularan virus berbahaya seperti COVID-19. Dan inilah latihan rutin dengan protokol kesehatan di Gugus Depan Tangguh SMK Islam 1 Durenan. Seperti yang kita lihat saat ini, sebelum masuk ke sekolah atau latihan rutin, siswa melewati checkpoint sekolah dan dilakukan penyemprotan desinfektan, dilanjutkan dengan cuci tangan. Ya, silakan masuk. Perhatian, pimpinan saya ambil alih. Siap, grup. Salam Pramuka. Salam. Selamat pagi. Setelah upacara pembukaan, kita akan berlatih pioneering. Jadi nanti kita akan membuat 2 buah pioneering, yakni dari sangga laki-laki dan sangga perempuan. Bisa dipahami? Siap. Baik, saya tutup. Untuk melaksanakan tugas, bubar barisan, jalan. Dengarkanlah suara hati ini, suara hati yang ingin ku dendangkan. Takkan mampu untuk ku sampaikan, kan ku ungkapkan lewat laguku. Berawal dari perkemahan ini, rasa itu pun hadir di hatiku, menghiasi relung sukmaku. Cinta bersemi di bumi perkemahan. Oh, mungkinkah rasa cinta ini akan abadi untuk selamanya? Rasa ini semakin membelenggu, cinta lokasi di bumi perkemahan. Akankah cintaku sebatas patok tenda, tenda terbongkar sayonara cinta? Akankah cintaku sebatas patok. Kegiatan latihan pioneering tetap berpedoman pada protokol kesehatan yang ada. Memakai masker, memakai face shield, jaga jarak adalah contoh penerapan protokol kesehatan tersebut. Dan tentunya kita tetap waspada dengan penyebaran virus COVID-19. Berawal dari perkemahan ini, rasa
masa pandemi di mana aktivitas kita dibatasi, namun pramuka harus tetap kreatif dan produktif. Seperti yang akan kita lakukan saat ini, kita akan melakukan semaput game. Tetap bersama gugus depan tangguh SMK Islam 1 Durenan. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Oh, oh, oh. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adikku, salam pramuka. Oke, pada sore hari ini kita akan berlatih tentang PBB. Dan untuk kalian, karena kita berada di Pramuka Penegak, untuk latihan hari ini silahkan nanti kalian belajar memberikan aba-aba kepada temannya masing-masing. Jadi saya sebagai pembina akan mendampingi kalian, dan yang akan mempraktekkan adalah kalian sendiri. Jadi silahkan kalian nanti memberikan sebuah aba-aba latihan PBB kepada temannya masing-masing. Selanjutnya akan saya panggil yang pertama, silakan Dewa untuk maju ke depan. Oke, untuk Dewa silakan kamu mempraktekkan memberikan aba-aba untuk baris berbaris. Silakan. Siap. Untuk keseluruhan pimpinan saya ambil alih. Siap. Gerak. Hadap kanan. Gerak. Balik kanan. Gerak. Hadap
tegak, gerak, istirahat di tempat, gerak. Oke, makasih untuk Dewa. Untuk silakan selanjutnya Degoyor bisa maju ke depan. Silakan Dewa bisa kembali ke tempatnya. Perhatian, pimpinan saya ambil alih. Siap, gerak. Hadap kanan, gerak. Balik kanan, gerak. Hadap kiri, gerak. Balik kanan, gerak. Forward, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Silakan kembali. Terima kasih untuk upacara. Untuk selanjutnya tadi adalah teman-temanmu memberikan aba-aba tentang PBB berhenti. Nah, untuk kali ini selanjutnya adalah aba-aba sekaligus kalian berjalan. Jadi sama seperti yang tadi, silahkan satu-satu bisa nanti maju ke depan untuk memberikan aba-aba, tetapi dilakukan dengan berjalan. Yang pertama silahkan Yoga bisa maju ke depan dan memberikan aba-aba kepada temannya. Silakan. Perhatian, pimpinan saya ambil alih. Siap, gerak. Jalan di tempat, gerak. Berhenti. Gerak. 2 langkah ke depan, jalan. 2 langkah ke belakang, jalan. 2 langkah ke kiri, jalan. 3 langkah ke kanan, jalan. Terima kasih untuk Yoga, silakan bisa kembali ke tempatnya. Untuk latihan hari ini itu yang terakhir. Dewa silakan maju. Untuk keseluruhan pimpinan saya ambil alih. Jalan di tempat, gerak. Balik kanan, henti. Gerak. 2 langkah depan, jalan. Balik kanan, gerak. Maju, jalan. Henti. Gerak. 2 langkah belakang, jalan. 2 langkah belakang, jalan. Istirahat di tempat, gerak. Untuk adik-adikku, pada sore hari ini saya kira latihan kita cukup.
Dan sebelum saya mengakhiri, saya beri pesan kepada kalian, tetap jaga kesehatan dan jaga semangat kalian di masa pandemi ini. Pimpinan saya ambil alih. Siap, gerak. Mari kita berdoa, semoga apa yang kita pelajari atau kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa, mulai. Doa, mulai. Saya 2 kali tepuk pramuka. Barisan, jalan. Pimpinan, saya ambil alih. Siap, gerak. Laporan tangga. Lapor tangga 1 siap. Tanggal 2 siap, laporan selesai. Laporan saya terima. Masing-masing penghuni tangga kembali ke samping besar. Kerjakan. Kerjakan. Wadah, kakak punya. Berbuat, gerak. Gerak. Lapor upacara penutupan gugus depan tangguh SMK Islam 1 Durinan tahun 2020. Siap. Laksanakan. Luruskan. Lurus, langkah tegap maju. Jalan. Haluan kiri. Jalan. Henti. Gerak. 4 langkah ke depan. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Kerjakan. Wadah, sang merah putih. Berbuat, gerak. Tegak, gerak. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. 4 langkah ke belakang. Jalan.
Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Terima kasih telah melakukan acara penutupan kali ini. Marilah acara kali ini kita tutup dengan doa. Pasukan tolong disiapkan. Siap, gerak. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Kepada Kakak Umina, hormat, gerak. Tegak, gerak. Dharma Pramuka. Pramuka itu 1. Takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Di penghujung acara kita pada malam hari ini, kita akan mengadakan renungan tentang pandemi dan kehidupan sehari-hari. Seraya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas normal kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini, marilah kita merenung sejenak. Mari kita mengilhami pandemi yang terjadi saat ini. Semoga kita terhindar dari pandemi ini dan pandemi ini segera berakhir. Bulan Muharram merupakan bulan pertama dalam tahun Hijriah, atau bisa disebut dengan satu suro. Bulan Muharram merupakan salah satu dari beberapa bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya bilangan bulan pada di sisi Allah ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Bulan Muharram adalah bulan haram yang dilarang oleh Allah untuk melakukan pertumpahan darah, peperangan, dan hal-hal yang dilarang agama. Apabila melanggar, maka dosanya lebih besar daripada bulan-bulan lainnya. Begitu pula sebaliknya.
amal kebaikan akan dilipat gandakan. Di samping itu, bulan Muharram juga merupakan bulan pertama dalam tahun baru Islam. Bagi kaum muslim, pergantian tahun Hijriah biasanya diisi dengan doa bersama, doa akhir dan awal tahun, sekaligus berharap agar memperoleh kejayaan dan keselamatan di tahun berikutnya. Apalagi tahun baru Hijriah kali ini berbeda dengan sebelumnya, karena tahun baru kali ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Maka dari itu, sudah seyuknya kita jadikan tahun baru kali ini sebagai renungan dengan introspeksi diri. Di samping itu, perlu pula memperbanyak istighfar, bahwa dengan adanya pandemi ini bisa jadi hal tersebut sebagai bala, musibah, ataupun azab. Maksud sebagai bala, yaitu dengan adanya bencana ini merupakan ujian yang mengangkat derajat seseorang. Hal tersebut dapat dicapai apabila ia mampu melewatinya dengan baik, sabar, dan penuh kesadaran, keikhlasan, serta tawakal. Bala akan memperkuat keimanan dan memperkokoh ketaatan seorang hamba. Bahkan, bala juga menjadi media peleburan dosa bagi hamba yang mampu menjalaninya dengan baik dan penuh kesabaran. Di antara makna bala yang berarti ujian atau cobaan adalah sebagaimana disebut dalam firman Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Dan sesungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam Al-Quran, arti bala digunakan untuk merujuk pada ujian yang berupa kenikmatan, seperti kekayaan atau kemuliaan. Arti bala juga dapat merujuk pada ujian yang berupa keburukan, seperti kemiskinan, kematian, kegagalan, dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan keadaan sekarang ini, adanya COVID-19. Tuhan sedang menguji manusia untuk saling membantu. Virus ini cepat menular dan dapat menyebabkan kematian. Sehingga ada himbauan untuk di rumah saja yang membuat masyarakat kecil tidak dapat bekerja seperti biasa. Oleh karena itu, orang yang mampu hendaknya membantu mereka yang terdampak COVID-19. Apabila situasi ini bisa dimanfaatkan dengan baik, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Makna COVID-19 sebagai musibah yaitu sebagai hukuman atau iqab apabila manusia melakukan hal yang melampaui batas dengan melanggar aturan Tuhan. Contohnya, apabila sebelum adanya COVID-19 banyak manusia yang maksiat, kemudian setelah adanya virus dan terdapat himbauan menjaga jarak, maka
dengan kebijakan tersebut makin berkuranglah orang yang melakukan perbuatan maksiat dan lebih banyak untuk mengingat Tuhannya. Musibah yang turun sebagai hukuman menjadi satu peringatan. Apabila manusia menyadari kesalahannya, lalu beristighfar, bertaubat, dan kembali kepada aturan-aturan Allah, orang tersebut akan diangkat derajatnya, dan begitu pun dengan musibah. Namun, jika musibah tersebut tidak kunjung membuat manusia sadar, maka akan terus diturunkan musibah hingga hari pembalasan dan menjadi azab untuk kaum tersebut. Terkait adanya suatu musibah, salah satunya disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 156. Raji'una ilaihi wa inna lillahi inna qalu musibatul Raji'una ilaihi wa inna lillahi inna qalu musibatun isabathum idalladina, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi, peristiwa musibah yang dalam hal ini COVID-19 termasuk ke dalam peristiwa petaka yang dapat menimpa umat manusia, baik mukmin maupun kafir atau munafik. Seluruh belahan dunia merasakan dampaknya. Musibah ini tidak akan pernah terjadi kecuali atas izin dan dalam pengetahuannya. Pandemi sebagai azab, yaitu musibah yang menimpa orang-orang kafir. Mereka yang mengingkari Allah dan yang hidup bergelimang maksiat maupun dosa. Bencana ini adalah apa yang terjadi pada umat terdahulu yang menolak ajakan para nabi untuk bertauhid kepada Allah. Manakala para nabi itu menyerukan keimanan, suatu kaum justru kian asik tenggelam dalam kekufuran. Sebagai respon dari ketidakpatuhan secara berkesinambungan tersebut, maka Allah mengirimkan musibah yang membinasakan suatu kaum. Contohnya, seperti yang terjadi terhadap kaum Nabi Lut yang menolak seruannya untuk menyembah Allah. Mereka bergelimang dosa yang disebabkan oleh kecenderungan mereka yang menyukai sesama jenis. Berbagai upaya telah dilakukan Nabi Lut untuk mengajak mereka bertaubat dan kembali pada kebenaran, tetapi mereka tetap menolaknya. Oleh karena itu, Allah mengazab kaum Nabi Lut dengan hujan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, seperti yang diterangkan dalam surat Hud ayat 81. Adanya COVID-19 ini barangkali bisa menjadi azab bagi manusia, karena pada zaman sekarang perbuatan kotor dan hina berupa homoseksual sudah marak terjadi lagi. Bukan sebagian orang yang buta hatinya memperbolehkan perbuatan ini, padahal perbuatan ini jelas menyalahi sunnatullah dan mengundang datangnya azab Allah. Dengan demikian, kita wajib senantiasa berbaik sangka kepada Allah
bahwa dengan adanya COVID-19 saat ini bukanlah azab, melainkan sebagai suatu ujian atau peringatan. Semoga dengan adanya COVID-19 ini akan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita memejamkan mata kita dan membuka mata hati kita untuk sejenak mengenang orang yang paling berjasa dalam hidup kita, yaitu orang tua. Bayangkan wajah ibu kalian, ayah kalian. Kenallah ibu kita. Ibu yang menyayangi kalian. Ibu yang selalu meneteskan air mata ketika kita pergi. Ibu yang selalu meneteskan air mata ketika kita terbaring sakit. Ibu yang selalu ingin melihat kita tersenyum walaupun ia harus bekerja keras. Coba renungkan ketika ibu kita melahirkan kita. Beliau rela mengorbankan nyawa beliau untuk kita. Saat ibu melahirkan kita, ibu kita merasakan sakit amat sangat, menangis kesakitan antara hidup dan mati. Bahkan mungkin jika diberi pilihan oleh Tuhan antara menyelamatkan nyawanya atau nyawa bayinya, pastilah ia akan memilih menyelamatkan bayinya daripada nyawanya sendiri. Sekarang kita bayangkan pada saat kita duduk di sini. Ada salah satu karib kerabat kalian datang dan memberi kabar agar kalian bergegas segera pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, di depan pintu, tentu kita ingin bertemu dan melihat sesosok lelaki yang selalu menjaga kita, membiayai sekolah kita, yang rela membanting tulang untuk kita. Bayangkan setelah kalian sampai di rumah, kalian masuk ke sebuah ruangan tempat lelaki itu beristirahat. Namun setelah kalian masuk, kalian melihat sesosok lelaki sedang berbaring, terbujur kaku. Ya, itu sesosok laki-laki yang bisa kalian panggil ayah.
ini kalian sia-siakan. Ayah yang rela menghabiskan tenaga untuk membiayai kalian. Namun sering kalian lupakan. Bahkan sesekali beliau menyuruh kalian tolak. Kalian enggan membantu lelaki itu. Sekarang lelaki itu telah wafat menjadi mayat. Kita tidak bisa melihatnya lagi. Kita tidak bisa mendengar suaranya lagi. Tiadakan tertawa dari seseorang yang semasa hidupnya kalian sia-siakan. Ini masihkah kita ingin menyakiti hati mereka? Membuat mereka menangis karena tingkah laku kita? Mungkin saat ini kita sedang bahagia, bergembira bersama teman-teman. Tapi pernahkah kalian berpikir, apakah orang tua kita juga di sana bahagia? Mungkin saat ini kita bisa makan enak bersama teman, tidur nyenyak, tertawa bersama teman. Tapi tahukah kalian, mungkin di sana beliau sedang menahan lapar di perutnya karena belum makan demi membiayai kalian sekolah dan mengikuti kegiatan ini. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah Engkau memanggil mereka sebelum aku meminta maaf. Aku orang yang sangat berdosa, anak yang sangat berdosa, anak yang sangat berdosa. Ayah, ibu, maafkan aku, maafkan anakku yang tak tahu diri. Marilah kita sekarang bersama-sama bermunajat kepada Allah agar orang tua kita dalam lindungan, karunia, dan kasih sayangnya. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Amin. Tulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahim fahabali وتغفر ذنوبي فإنك غافر ذنب العظيم ذنوبي فهب لي توبتين
duniawi wa dhambi zaidun kaifa timani doh pangeran kula sanes ahli suwarga nanging kula boten kiyat wonten neraka mugi Tuhan paring taubat dumateng kula mugi Allah ampuni agunging dosa mugi Allah kersa nampi tobat kula saben dinten dosa kula tambah umur kula suda ilahi las tulil firdausi ala wala akwa ala naril jahim. Adik-adikku, sekelumit syair dari Abu Nawas. Mari kita bermuhasabah, sebesar apapun, seberat apapun dosa yang telah kita perbuat, mari kita kembali kepada Allah. Mari kita selalu menyandarkan kepada Allah setiap apa yang kita perbuat. Perbuatan amal kita ini tidak berarti apa-apa. Kita tidak bisa mengendalikan amal kita kalau kita tidak mampu mendekatkan diri kepada Allah. Sebagus apapun yang kita lakukan, ini kalau kita tidak mampu menyadarkan diri kita kepada Allah, tentu keridhaan Allah tidak akan pernah kita terima, baik di dunia maupun di akhirat. Kita telah diingatkan oleh Abu Nawas, seorang ahli sufi besar kita, agar senantiasa kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, karena kita sadar bahwa kita ini bukan ahli surga, tetapi kita juga tidak mampu untuk berada di neraka. Mari sekali lagi kita mendekatkan diri taqarrub kepada Allah, agar segala amal kita, perbuatan kita yang kita lakukan ini semata-mata diridai oleh Allah. Dan yang harus kita perhatikan bahwa amal kita ini hanyalah satu, untuk mencari ridha Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Berdoa mulai. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doa selesai.